Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Nah, pada masa pandemi ini kita belajar lewat daring ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu ya tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, kita akan membaca teks di PowerPoint. Nah, kalian itu harus menemukan ide pokok dalam paragraf dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kalian itu harus mampu menceritakan proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan pada PowerPoint, kalian itu harus mampu memahami bagian-bagian bunga dengan tepat. Selanjutnya, melalui penjelasan guru dari PowerPoint, kalian harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ke-1 dan ke-2 dengan benar. Nah, yang terakhir, melalui pengamatan, kalian itu harus mampu memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan benar. Nah, sekarang sudah tahu kan tujuan belajar kalian pada hari ini? Yuk kita simak beberapa materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan. Apa sih teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan. Teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yang kedua, fakta-fakta, dan yang ketiga, simpulan. Nah, sudah paham kan tentang teks laporan hasil pengamatan? Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok pada paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Sudah jelas kan anak-anak hebat? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan dan ide pokok? Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan
yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di bawah ini ada contoh proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang dimulai dari hasil pembuahan hingga menjadi tumbuhan dewasa. Proses ini diawali dari hasil pembuahan. Hasil pembuahan ini nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan berubah menjadi daging buah. Daging buah akan menjadi biji, hingga biji menjadi kecambah. Dan pada akhirnya, kecambah ini akan menjadi tumbuhan baru. Nah, inilah proses dari hasil pembuahan hingga menjadi tumbuhan dewasa. Sudah paham kan anak-anak ibu yang hebat? Kalian sudah belajar tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu jenis-jenis penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Selanjutnya, kita akan belajar bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ada 9. Yang pertama, tangkai bunga. Yang kedua, dasar bunga. Yang ketiga, bakal biji. Yang keempat, kelopak. Kemudian ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Nah, kalian tadi belajar tentang bagian-bagian bunga. Sekarang kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan kedua. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama ini? Yang pertama, percaya adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, saling menghormati
antara pemeluk agama lain. Yang kelima, memiliki toleransi antara umat beragama. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kepada umat beragama. Yang terakhir, tidak mencemooh, mengejek, atau merendahkan kepercayaan orang lain. Nah, sekarang nilai-nilai apa saja sih yang terkandung pada sila kedua? Mari kita simak beberapa nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Yang pertama, semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras, suku, dan lainnya antara sesama masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mengutamakan sikap tenggang rasa dan tolong-menolong. Selanjutnya, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Di antaranya, yang pertama yaitu pembelahan sel. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, tunas. Yang keempat, tunas adventif. Selanjutnya yang kelima, spora, rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Arti dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah bahwa perkembangbiakan yang terjadi karena campur tangan manusia. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Yang kedua, mengentan. Yang ketiga, stek. Yang keempat, okulasi. Dan yang terakhir adalah merunduk. Nah, anak-anak ibu yang hebat, sudah tahu kan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalian sudah paham kan? Kalian tadi sudah belajar tema 1, subtema 1. Nah, sekarang Ibu memiliki pertanyaan yang harus kalian jawab dan kerjakan di rumah ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dengan baik. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di sini ada sebuah paragraf. Nanti kalian nomor 1 menjawab pertanyaan sesuai dengan paragraf yang ada. Nah, pada nomor 2, jelaskan jenis penyerbukan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, mengapa Thailand sering dijuluki lumbung padi Asia Tenggara?
Yang keempat, bagaimana sih sikapmu jika ada teman yang membutuhkan bantuanmu? Dan yang kelima, jelaskan pengamalan sila Pancasila yang ada pada gambar di bawah ini. Pada soal nomor 3, nanti kalian cari referensinya di internet ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak hebat.